Bab 2025 Keilahian yang kuat. Dan napas Wuxian, ketika mencapai ekstrim, akhirnya berhenti tumbuh. Dia terengah-engah, mengangkat tangannya, dan memadatkan energi spiritualnya ke dalamnya. Aum! Tiba-tiba, Wuxian mengeluarkan raungan keras, dan menamparkan telapak tangannya dengan keras ke gerbang bulan. Dengan ledakan keras, seluruh Akademi Shenhua terguncang oleh tembakan Wuxian. Momentum pukulan ini sangat mencengangkan, bahkan di atas Chen Ye. Semua orang menatap Wuxian dengan kaget. Pihak lain pertama kali melakukan teknik rahasia, dan tingkat kultivasinya meroket dalam sekejap. Kemudian, dia mengeluarkan pukulan mengerikan ini, yang mengguncang kepercayaan asli mereka pada Chen Ye. Wuxian ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Dan Wuxian sendiri juga menunjukkan ekstasi di wajahnya. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Wuxian tampaknya telah menembus batasnya sendiri. Telapak tangan tadi hampir merupakan tembakan paling kuat dalam hidupnya. Telapak tangan. Kecepatan dan kekuatannya semuanya telah mencapai puncaknya, mungkin, ada kemungkinan untuk melampaui Chen Ye. Di dalam hatinya, tidak hanya sedikit antisipasi yang muncul. Namun, ketika Chen Ye melihat penampilan Wuxian, dia tidak menunjukkan keanehan sama sekali, sebaliknya, dia tersenyum tipis. Wuxian ini, meskipun dia sedikit terkejut ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi levelnya, sekarang tampaknya, tidak lebih dari itu. Chu Ying, yang berdiri di samping Chen Ye, juga menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyangkal bahwa kekuatan Wuxian memang tidak kecil, tetapi dia tahu bahwa Wuxian sudah kalah. Jika Anda ingin membuka gerbang bulan dengan sempurna, tidak, kekerasan saja sudah cukup. Itu juga membutuhkan kontrol kekuatan yang sangat tepat. Mungkin kekuatan Wuxian telah mencapai tingkat membuka gerbang bulan dengan sempurna, tapi dibandingkan dengan Chen Ye, kontrol kekuatannya hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Terlalu miskin. Pintu kristal gerbang bulan bergetar, dan terbuka ke kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan semua orang menatap pintu kristal gerbang bulan. Dalam waktu yang sangat singkat ini, suasananya sangat tegang. Akhirnya, pada posisi di mana itu akan dibuka sepenuhnya, dua pintu kristal gerbang bulan benar-benar diam. Di depan Wang Yulu, ada keheningan, semua orang melihat ke pintu stasioner, pukulan Wuxian, tanpa diduga, masih kalah dari Chen Ye. Seberapa menakutkan kekuatan Chen Ye. Semua orang merasa otak mereka membengkak, dan mereka pusing, mereka hampir dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa ini dan tidak bisa berpikir. Adapun Wang Zixin, saat ini, wajahnya menjadi abu. Wuxian kalah, dia benar-benar kalah, meskipun dia menggunakan teknik rahasia yang sangat berharga, bahkan jika dia memiliki budidaya puncak lubang bintang, dia masih kalah. Tampaknya informasi yang dimiliki Istana Kaisar Lingxian masih jauh dari cukup. Penunjukan 1 tahun antara Chen Ye dan Wakil Kepala Istana Lingyun benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, Chu Ying berkata dengan acuh tak acuh, Chen Ye memenangkan permainan ini. Mendengar suara Chu Ying, Wuxian, seolah mendengar hukuman mati hakim, benar-benar putus asa, menatap Chen Ye dengan mata kosong dan tak bertuhan. Itu adalah sepasang mata yang bangga, namun sangat dingin. Dalam sekejap, sosok Chen Ye menjadi sangat tinggi dan menakutkan di mata Wuxian. Tampaknya dia hanya seekor semut, dan Chen Ye adalah raksasa yang menjulang tinggi. Semut, apa yang akan terjadi jika Anda secara tidak sengaja mengganggu raksasa? Mungkin, dunia semut, seluruh dunia, akan hancur. Chen Ye berkata kepada Wuxian, apakah kamu harus memenuhi taruhannya? Orang seperti Wuxian tidak pantas mendapatkan belas kasihannya. Siapapun yang menyinggung perasaannya harus membayar harga yang mahal. Chu Ying juga mendesak dengan setengah tersenyum, karena ini adalah taruhan yang kamu buat, ayo cepat dan mulai menerapkannya, kan? Dia cukup tertarik pada Wuxian yang berlutut. Prajurit bukaan bintang berlutut di depan prajurit keberuntungan. Siapa yang tidak ingin menonton sesuatu yang begitu menarik? Wuxian tahu bahwa dia sudah selesai. Sejak saat itu, dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Bahkan kehormatan lembah 10.000 iblis tersapu. Lingkaran yang dia jalankan akan mulai menolaknya setelah mendapatkan berita ini. Ini adalah lingkaran, begitu acuh tak acuh, sangat realistis. Dan lingkaran ini, dulu, adalah segalanya yang dia yakini, semua yang dia kejar, simbol identitasnya, dan sumber harga dirinya. Tapi sekarang, semuanya berakhir, hanya karena Chen Ye di depannya. Ini,
pemuda yang awalnya dia benci. Ada air mata di mata Wu Xian. Di bawah perhatian semua orang, dia berlutut di depan Chen Ye dengan bunyi gedebuk. Itu bukan karena dia memutuskan untuk berlutut. Namun, ketika pikirannya runtuh, dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya dan berlutut tanpa sadar. Chen Ye memandang Wu Xian yang berlutut di depannya dengan dingin, dan berkata, "Saya memang, dari latar belakang biasa, tanpa apa yang Anda sebut latar belakang keluarga. Sejak dia memulai jalan kultivasi, dia telah datang selangkah demi selangkah, mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa dukungan keluarganya, tanpa dukungan kerabat saudara, ia mampu mencapai dirinya yang sekarang, bukan melalui komunikasi, atau dengan kata-kata dan perbuatan mulianya, tetapi dengan baja laksana baja yang telah ia tanamkan sejak saat itu. Dia adalah seorang anak yang berjuang untuk bertahan hidup Will, semangat pantang menyerah. Sekarang, saya akan memberitahu Anda di sini, apa yang disebut latar belakang keluarga Anda, yang disebut latar belakang, menurut saya, tidak berharga. Saya, Chen Ye, adalah latar belakang keluarga saya, dan saya adalah latar belakang. Apakah menurut Anda latar belakang keluarga Anda dapat membuat Anda lebih unggul dari orang lain dan membenci orang lain? Konyol. Anda hanyalah badut bodoh yang dibutakan oleh kesombongan, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk meningkatkan nilai Anda, itu tidak akan mengubah sifat rendah hati Anda. Sekarang, berlutut di depanku adalah bukti terbaik. Ingat, tidak peduli apa latar belakang dan latar belakang keluargamu, di dunia ini, ada orang yang tidak akan pernah bisa kamu sakiti. Orang-orang ini tidak dapat diukur dengan apa yang disebut latar belakang keluarga Anda. Ketika Wu Xian mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar hebat, dia menjerit sangat menyakitkan, darah dari 7 lubang, jiwanya meringkik, dan dia langsung pingsan. Semua orang memandang Chen Ye dengan kaget. Untuk sementara waktu, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tahu betul bahwa Chen Ye tidak menembak Wu Xian. Namun, hanya berdasarkan kata-katanya, Wu Xian telah menjadi penampilan yang menyedihkan. Ini sangat menakutkan, sangat aneh. Semua orang memandang Chen Ye dengan gemetar, pemuda di alam ciptaan ini benar-benar menyebabkan rasa dingin bangkit dari jiwa para jenius yang melintasi benua Linggu ini. Hanya ada beberapa orang yang hadir yang mengerti apa yang terjadi. Chen Ye, alasan mengapa Wu Xian bisa berbicara, membuat Wu Xian terlihat seperti ini, adalah karena kata-kata yang baru saja dia katakan mengandung keilahian yang kuat. Bab 2026 Orang yang dicari Kaisar Iblis. Kata-kata ilahi ini menyentuh hati Wu Xian, dan dalam sekejap, itu mengikis taoismenya dan meninggalkan bekas di jiwanya. Jejak Chen Ye yang penuh dengan keilahian telah menembus jauh ke dalam jiwa Wu Xian, dan bahkan jika seorang seniman bela diri di tahap penyegelan gerbang mengambil tindakan, tidak mungkin untuk menghapusnya. Awalnya, Chu Ying, yang hanya tertarik pada Chen Ye, sekarang menatap mata Chen Ye, telah benar-benar berubah. Latar belakangnya luar biasa dan dia telah melihat banyak jenius yang tak terbayangkan, tetapi ada sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti Chen Ye. Dalam kesannya, saya khawatir hanya satu orang yang bisa melakukannya, bukan? Dan dia sendiri memiliki kekuatan keilahian dalam kultivasi, tetapi bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi pada tahap awal dari ranah penyegelan gerbang, bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi ke tingkat seperti Chen Ye. Kata-kata dan perbuatan mengandung kekuatan Dao, mempengaruhi makhluk hidup dan mengendalikan nasib. Ini hampir sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa dan iblis sungguhan. Ranah semacam ini sulit dicapai dengan kultivasi saja. Hanya penjahat super dengan bakat tak tertandingi, sebanding dengan dewa dan iblis, yang bisa menyadarinya. Dan Chen Ye adalah eksistensi seperti itu. Chu Ying menatap Chen Ye, matanya yang indah berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Awalnya, dia berpikir bahwa episode di depan Menara Mochizuki malam ini hanyalah kejutan yang menarik untuk malamnya yang membosankan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecelakaan ini akan memberinya kejutan besar. Chu Ying sangat cantik, dari latar belakang yang luar biasa, tentu saja, ada banyak pelamar, tetapi dia sombong, tetapi dia tidak pernah benar-benar tergoda. Tapi sekarang, di depan Wang Yulu, yang dia jalankan untuk hiburan, hati tenang Chu Ying, untuk pertama kalinya, beriak karena seorang pria. Ini adalah Chen Ye, seorang pemuda yang membuatnya sangat penasaran dan membuatnya tidak bisa melihat. Ini adalah seorang jenius yang hanya memiliki dunia meramal, tetapi telah menunjukkan potensi yang sangat menakutkan. Dan malam ini, di depan Wang Yulu,
para jenius yang akan bertanggung jawab atas benua Lingwu di masa depan semuanya mengingat sebuah nama yang tidak akan pernah mereka lupakan. Chen Ye. Setelah Wang Zixin membawa Wuxian pergi, Chu Ying tersenyum pada Chen Ye. Chen Ye, kamu dan teman-temanmu datang untuk makan malam di Wang Yulu. Chen Ye tersenyum dan berkata, tentu saja, kami di sini bukan untuk mendorong pintu, kan? Chu Ying tiba-tiba menarik Chen Ye ke atas tanpa ragu, dan sambil membawanya ke arah Wang Yulu, dia tersenyum. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke lantai atas menara bulan-bulan untuk makan malam, di mana hanya teman-temanku yang diterima. Bahkan VIP biasa pun tidak bisa masuk. Gerakannya sangat alami, seolah-olah dia dan Chen Ye sudah lama saling kenal. Semua orang tercengang. Bahkan Chen Ye tidak mengerti mengapa, tetapi dia tidak menolak. Wanita ini sangat misterius, dan sekarang dia harus menentukan, apa hubungan antara orang ini dan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Feng Qingyang juga tersenyum di benak Chen Ye. Wah, sepertinya kamu telah memprovokasi wanita luar biasa lainnya. Aku ingin melihat apakah suatu hari di masa depan, apakah ada Dewi Sejati akan menyukai Anda. Chen Ye tersenyum pahit dan berkata, puji aku. Bagaimana mungkin? Chu Ying dan aku baru saja bertemu, kan? Feng Qingyang tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti, semua wanita adalah makhluk emosional, bahkan Dewi di 9 surga. Jika kamu menarik mereka, bahkan jika kamu hanya mendengar desas-desus tentang kamu mungkin jatuh cinta padamu. Chen Ye memutar matanya ke arah Feng Qingyang, sepertinya senior Feng adalah pengemudi tua. Feng Qingyang berkata dengan heran, mengapa pengemudinya? Chen Ye. Chen Ye melirik Chu Ying, yang memegangnya. Mungkinkah wanita dengan asal misterius dan kultivasi tingkat tinggi ini sangat menyukainya? Atau karena dia memiliki aura Kaisar Iblis? Apakah ini terasa enak? Tatapannya menyapu wajah terselubung Chu Ying, dan tiba-tiba ada keinginan untuk melepas cadar di wajah pihak lain. Segera, di bawah kepemimpinan Chu Ying, semua orang datang ke lantai atas menara Wang Yue. Wang Yulu awalnya adalah tempat yang sangat elegan, dan dekorasinya sangat indah. Namun, dibandingkan dengan lantai atas Wang Yulu ini, tampaknya itu hanya sebuah restoran yang bisa dilihat di mana-mana di jalan. Bahkan Xing Zitang, Jisuan, dan yang lainnya yang berasal dari pasukan teratas tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Indah, sangat indah. Meski masih berupa dinding kayu, kusen jendela, meja dan kursi, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Namun, dekorasi dan bangunan ini terintegrasi dengan sempurna, tanpa sedikit pun ketidakkonsistenan, dan cahaya bulan yang masuk dari skylight benar-benar memancarkan suasana seperti tempat tinggal peri. Bisa minum dan makan di sini bukan hanya semacam kesenangan, tetapi bahkan latihan suasana hati dan pemahaman tentang Taoisme akan ditingkatkan. Lantai atas menara bulan-bulan yang tampak biasa ini jelas bukan dari tangan orang biasa. Mata Chen Ye menyapu lantai atas gedung Wang Yue, dan pupil matanya juga menyempit. Orang yang bisa mendesain lantai atas gedung Wang Yue harus memiliki tingkat kultivasi mereka di atas pintu tertutup. Dengan kata lain, orang yang membangun lantai atas menara Wang Yue, Chu Ying, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sajak dao, formasi, dan cara konstruksi. Keberadaan seperti itu, bahkan di antara kekuatan kelas 1, adalah keberadaan penatua tertinggi. Bagaimana mungkin dengan mudah membangun restoran untuk orang lain? Asal-usul Chu Ying ini, saya khawatir, lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Chu Ying memimpin kerumunan untuk duduk di depan meja bundar yang diukir dari kayu berusia 10.000 tahun, dan berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Hari ini, saya akan memasak sendiri. Silakan coba kerajinan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan keluar pintu tanpa menunggu semua orang berbicara. Setelah Chu Ying pergi, Xing Zitang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Chen Ye. Saudara Ye, kami benar-benar beruntung untuk mencicipi makanan lezat yang dimasak oleh wanita cantik seperti peri. Chen Ye tersenyum pahit, mengapa itu melibatkan saya lagi, hanya saja peri Chu sedang iseng. Di sisi lain, Jisuan dan Xing Zitang tidak bisa menahan tawa. Segera, Chu Ying secara pribadi memegang makanan lezat dengan semua rasa dan aroma, dan meletakkannya di depan Chen Ye dan yang lainnya. Untuk sementara waktu, perhatian semua orang benar-benar tertarik dengan makanan lezat ini. Saya harus mengatakan bahwa identitas Chu Ying tampaknya sangat sulit, tetapi keterampilan memasaknya sangat luar biasa sehingga tidak bisa lebih hebat lagi. Hidangan ini bahkan lebih enak daripada makanan di kafetaria.
Sederhananya, ini adalah makanan terbaik di benua Lingwu. Dan Chu Ying sendiri juga duduk di kursi, mengobrol dengan semua orang dengan sangat gembira, seperti seorang teman, dan dia tidak memiliki aura orang yang kuat. Ketika Chen Ye menyebutkan bahwa dia akan segera mengikuti dekan ke negara 9 ketenangan, mata indah Chu Ying berkilat gembira dan berkata, Chen Ye, apakah kamu juga akan merayakan ulang tahun putri ke-9 di Kerajaan 9 Pengasingan? Hebat, aku juga pergi, sama seperti aku ingin meminta dekan untuk menemaniku, sehingga selama perjalanan, aku tidak akan merasa kesepian.